Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Siswa-siswi SDIT Madani yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Setiap umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan seluruh amal kebaikan di bulan yang mulia ini. Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia karena terdapat banyak sekali kemuliaan yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu seluruh amal ibadah yang dilakukan akan diberi pahala yang berlipat ganda. Kewajiban berpuasa selama 1 bulan penuh dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Banyak kemuliaan yang didapatkan dengan berpuasa, tetapi tidak semua orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kemuliaan sebagai orang yang bertakwa. Dalam berpuasa, hanya orang-orang yang serius dan hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh sajalah yang akan mendapatkan peningkatan takwa. Maka dari itu, untuk meraih ketakwaan dan menunjukkan kesungguhan dalam berpuasa, terdapat 3 amalan utama yang dapat dilakukan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amalan yang pertama yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yaitu meningkatkan ibadah sholat. Secara singkat, meningkatkan bersalat berarti yang awalnya hanya sekedar mengerjakan yang sholat fardu, sholat wajib yang 5 waktu, maka di bulan Ramadan kita bisa menambahkan sholat-sholat sunnah yang telah diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Salat sunnah merupakan sholat yang dapat dikerjakan di luar sholat fardu. Salah satunya yaitu sholat sunnah rawatib, sholat yang dikerjakan sebelum maupun setelah kita melaksanakan sholat fardu. Berikutnya yaitu sholat duha, yang biasa kita kerjakan ketika kita berada di sekolahan, di siang hari, ketika waktu istirahat, ataupun di pagi hari sebelum melaksanakan pelajaran di sekolahan. Selanjutnya yaitu salat tahajud yang dapat kita laksanakan di malam hari, di sepertiga malam terakhir. Yang selanjutnya yaitu salat tarawih, merupakan salat yang memang kita kerjakan ketika di bulan Ramadan, maupun salat-salat sunnah yang lainnya yang dapat kita kerjakan di luar salat fardu. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran maksudnya kita mempelajari, membaca maupun menghafal Al-Quran. Kita tahu bahwa bulan Ramadan merupakan bulannya Al-Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena memberikan manfaat yang sangat baik. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selain itu, berinteraksi dengan Al-Quran merupakan salah satu amalan yang sangat penting di bulan Ramadan. Amalan yang ketiga yaitu memperbanyak infak dan sedekah. Perbanyaklah infak dan sedekah di bulan Ramadan karena bertepatan dengan waktu yang mulia, sehingga setiap amalan akan dilipat gandakan pahalanya. Dalam sebuah hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW
adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mudarosah atau mempelajari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat luar biasa dermawannya, dan bertambah dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Maka dari itu, tingkatkanlah rasa kedermawanan kita, berinfaklah maupun bersedekahlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, kita memberi infak ataupun sedekah tidak harus dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dengan bentuk makanan. Seperti dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nah, anak-anak siswa-siswi SDIT Madani yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini meningkatkan amalan-amalan ibadah kita untuk bisa mendapatkan predikat takwa seperti yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan amalan-amalan utama yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini, agar kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Anak-anak siswa-siswi SDIT Madani yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kultum singkat tadi bisa memberikan pengetahuan, bisa mengingatkan kita, memberi motivasi kita untuk bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.